Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Berawal dari kegelisahan Ian Kavis yang melihat banyaknya pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19, membuatnya berinisiatif mendirikan wadah perekonomian masyarakat di Kelurahan Nusa Jaya, Tangerang. Di sini pelaku UMKM bisa mempromosikan produk sekaligus belajar bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik melalui konsultasi gratis yang disediakan. COVID-19 berdampak ke segala sektor, salah satunya adalah pelaku UMKM. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Padahal, UMKM adalah penyumbang 60% produk domestik bruto Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Dukungan kepada UMKM pun bukan hanya kewajiban dari pemerintah. Hal inilah yang menggerakkan Ian Kavis Rizkwillah untuk mendirikan wadah pengembangan usaha bernama Nusa Jaya Entrepreneur Center. Nusa Jaya Entrepreneur Center berperan mewadahi penjualan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Nusa Jaya Store. Wadah ini juga menghadirkan ruang kreatif hub di mana masyarakat dapat berkonsultasi dalam mengembangkan produk usaha, mulai dari desain produk hingga mengintip peluang pemasarannya bersama orang-orang yang kompeten dalam bidangnya secara gratis. Baik, untuk membahas lebih lanjut seperti apa wadah perekonomian masyarakat yang didirikan di Kelurahan Nusa Jaya dan dampaknya apa saja yang bisa dirasakan oleh para anggotanya, kita akan membahasnya bersama dengan Kang Ian yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Kang Ian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat juga Kang Ian. Dan kita mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ian. Ini bisa membantu sekali masyarakat di sana, terutama pelaku UMKM. Dan kita lihat ini wajah baru sebuah store gitu ya, yang dia lebih fresh dan juga tadi dari tata layoutnya juga lebih keren banget. Wah ini kekinian banget. Tapi sebelumnya mungkin boleh diceritakan sedikit Kang Ian, kenapa kemudian terinspirasi untuk membuat pop-up store seperti ini gitu, store yang kekinian yang juga memberikan pembinaan kepada UMKM. Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya cerita. Jadi awalnya itu pertama kali saya jadi Lurah Nusa Jaya di bulan Januari, saya melihat kantor Kelurahan Nusa Jaya ini letaknya strategis dan sangat luas. Cuma diisi dengan warga yang numpang parkir. Oleh karena itu kita bikin Nusa Jaya Entrepreneur Center, yaitu kantor kelurahan yang bukan cuma pusat pelayanan tapi juga pusat perekonomian masyarakat. Saya juga melihat UMKM kita ini banyak, cuma permasalahan ini sama, nggak bisa desain, nggak bisa fotografer, nggak bisa jual online, dan nggak ada wadahnya. Makanya kita carikan ya orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing untuk membantu UMKM secara gratis, kayak bisa desain gratis, fotografer gratis. Ada tempatnya juga namanya MG Store yang dibangun secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah gitu Mas. Jadi awalnya dari apa ya, kegundahan hati melihat kantor kelurahan dan UMKM yang berjalannya masing-masing sendiri-sendiri. Kita satukan jadi satu kekuatan dan kita manfaatkan kantor kelurahan lingkungannya sebagai salah satu pusat perekonomian masyarakat Mas gitu. Baik. Sebetulnya citra dari usaha kecil itu kan sulit kemudian untuk tumbuh karena tadi sulit untuk berinovasi. Sekalipun misalnya banyak pemerintah daerah yang sudah menyediakan fasilitas-fasilitas kreatif hub seperti ini. Gitu. Bagaimana mengkoneksinya atau ada nggak sih tips-tips kemudian yang bisa ditiru oleh wilayah lain untuk tadi mengkoneksikan antara si pengusaha kecil ini dengan orang-orang yang memang memiliki talenta di bidang-bidang marketing dan juga desain tadi? Nah, baik Mas, terima kasih. Sebenarnya gedung itu cuma kalau menurut saya tadi Mas bilang gedung dan yang lainnya itu adalah bukan elemen terpenting, karena kalau kita punya gedung, orang punya uang bisa bangun gedung. Tapi orang yang paling penting dari sebuah bangunan adalah SDM-nya. Makanya jauh hari sebelum NG Store ini terbangun, di bulan 8 diresmikan di Agustus, kita sudah menyiapkan orang-orang ini. Kita cari nih di wilayah saya itu saya muter ke warga-warga, cari orang-orang yang punya kompeten di bidang masing-masing. Saya jualan konsep terus ke depan, kantor kelurahan akan saya buat gini. Kantor kelurahan bukan hanya pusat pelayanan tapi juga pusat perekonomian masyarakat. UMKM akan kita bantu. Nah, alhamdulillahnya banyak warga yang tertarik Mas, Dan bagaimana sih cara membedakan antara di banyak tempat oleh-oleh lain
Tapi bisa dibilang Energy Store ya cukup berhasil untuk awal-awal ini. Ya karena kita menaruh ikan Mas, kita menaruh ikan di air. Nggak perlu kita ajarin berenang lagi, mereka udah jago berenang. Coba Mas bayangin, di tim saya itu ada dia yang pembisnis murni, ada dia kepala cabang asuransi, orang manajemen. Jadi pemikiran itu beda Mas. Dia mereka itulah yang akan mengangkat UMKM ini yang selama ini mereka punya pikiran, sekarang mereka angkat tuh, oh cara berpikirnya seperti ini loh, bisnisnya seperti ini loh. Nah kita juga secara omset Mas, alhamdulillah sebulan kemarin kita 93 juta satu bulan. Untuk sekelas UMKM-nya masih baru kan cukup lumayan Mas ya, 93 juta itu. Nah memang karena kita juga, ini juga ide-idenya itu selalu nilai tambah. Kita tuh ada add value-nya terus, setiap yang kita buat ada add value-nya terus. Nah jadi di sini tuh 70-30 Mas, 70% adalah produk UMKM, 30%-nya adalah kebutuhan pokok. Jadi siapa sih orang yang mau datang ke kantor kelurahan, ke Energy Store tiap hari buat beli makan cemilan? Nggak ada Mas, belum tentu ada. Tapi kita taruh sayuran murah, kita tahu telur murah. Dengan mereka datang ke sini, ngelihat beli sayuran murah, minimal mereka akan lihat, oh ada produk ini, akhirnya mereka beli. Dan alhamdulillahnya ini juga sudah diikuti oleh berbagai komunitas UMKM lainnya. Kayak sekarang kita udah ngirim ke Pinang, kemarin datang Cibodas, mereka juga bingung. Ini baru lahir kok udah bisa sewah ini gitu. Nah kita berbagi ilmu Mas, kita nggak ada masalah, kita berbagi ilmu dan promo-promo itu akhirnya mereka ikutin juga gitu Mas. Jadi menjadi jembatan nih Energy Store gitu ya. Dan tadi sebetulnya yang salut adalah bagaimana Kang Ian ini mau keliling mencari talenta-talenta mereka yang sudah punya pengalaman untuk berbagi kembali gitu ya ilmu mereka kepada pelaku UMKM sehingga akhirnya bisa merubah semua wajah, baik itu kemasan, produk, penataan dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang jadi menarik adalah UMKM ini kan banyak mungkin mereka yang dari generasi yang berbeda gitu. Apa sih tantangannya untuk kemudian bisa merubah sampai tadi ya produk A sampai Z dengan kemasan yang indah dan juga bisa ditata seperti yang kita lihat sama-sama? Nah, baik Mas, memang tantangannya cukup banyak Mas ya. Yang saya bilang itu kan sebenarnya semua yang kita lakukan itu adalah berdasarkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Ya saya bilang tadi ibu-ibu ketika kita kan pertama bentuk komunitas UMKM-nya dulu Mas. Pertama kita bentuk tim ahlinya dulu nih. Jauh hari sebelum kita bentuk tim UMKM, orang-orang UMKM, kita bentuk tim ahlinya dulu yang akan mengangkat mereka, orang-orang yang profesional yang secara sedekah mereka akan bantu kita. Nah selanjutnya kita bikin ya orang-orang warga-warga kita keliling dan kita kumpulkan ada bazar UMKM waktu itu tiap RW kita kasih satu stand. Nah dari situlah cikal bakal terbentuknya komunitas UMKM. Nah ketika kita suruh foto kan Mas, kita kan bikinnya bikin kayak majalah gitulah cuma online. Kita minta tolong fotoin produknya masing-masing. Mereka tuh ada yang foto di lantai Mas, ada yang foto di lantai, terus ada nggak proper ya? Stiker. Iya. Nah akhirnya itulah alhamdulillahnya kita fasilitasi semuanya. Jadi dari kegundahan hati Mas. Jadi ibu-ibu kan yang udah senior, mana ngerti mereka digital marketing, mana ngerti mereka buat ngedesain, mana ngerti buat mereka fotoin. Nah itu semuanya fasilitas itu kita berikan Mas secara gratis. Baik, jadi mereka bisa berkembang sampai seperti sekarang. Baik, terima kasih Kang Ian sudah berbagi inspirasi hari ini. Semoga bisa ditiru oleh daerah lain, tidak hanya di Tangerang, tapi kita harapkan juga di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.